Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilia Melani Sinaga dengan NIM F1D1230331. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dampak lingkungan yang terjadi pada proses eksploitasi panas bumi. Di sini saya mencantumkan dua jurnal sebagai acuan saya. Yang pertama berjudul Strategi Mitigasi Dampak Penurunan Kualitas Udara dari Rencana Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTPX di Dataran Tinggi Jawa Barat. Dan untuk jurnal yang kedua yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PLTP dan Kendala Pembangunannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang pada jurnal ini, di mana pada jurnal ini berlokasi pada dataran tinggi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan wisata alam, danau, kebun teh, dan juga permukiman penduduk. Sehingga pembangunan PLTP ini memiliki perhatian khusus pada masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan PLTPX. Dan untuk jurnal yang kedua, di mana latar belakangnya cukup kompleks karena pembangunan PLTP ini berada di kawasan hutan lindung ataupun kawasan konservasi. Dan juga pembangunan PLTP ini memerlukan pembukaan akses, penguburan sumur, dan juga pembangunan fasilitas penunjang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap terganggunya kelestarian hutan dan juga ekosistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sumber emisi gas yang dihasilkan oleh PLTP ini, di mana komponen alami fluida panas bumi yang dilepaskan selama proses eksploitasi dan operasional PLTPX berasal dari gas H2S dan juga NH3. Lalu dihasilkan juga dari kebocoran sumur PLTP dan proses eksploitasi serta menara pendingin dan juga kebocoran yang tak terdeteksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana dampak penurunan kualitas udara yang dirasakan oleh masyarakat setempat karena adanya PLTP ini. Yang pertama, ada pula resiko yang dialami oleh masyarakat setempat, yaitu dimulai dari iritasi mata, gangguan pernapasan, dan juga COPD. Sehingga dari pembangunan PLTP ini mempunyai 5 korban jiwa akibat paparan H2S yang sangat tinggi. Lalu, untuk dampak lingkungan yang dihasilkan oleh PLTP dari sumber jurnal yang kedua, yaitu pengurangan ketersediaan air untuk pertanian dan juga kebutuhan sehari-hari, lalu pengubah kondisi sumber mata air sehingga keseimbangan ekosistem di sekitar lokasi proyek terganggu, sehingga akibat adanya penurunan kualitas tersebut, kualitas lingkungan hidup masyarakat setempat juga menurun. Lalu selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan terkait dampak lingkungan sosial dan ekosistem yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan operasional PLTP, yaitu yang pertama adanya gangguan kebauan yang dapat mengurangi kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat setempat PLTP, lalu terjadinya penolakan dan juga resistensi masyarakat terkait proses perizinan AMDAL. Lalu yang ketiga, resiko kerusakan citra kawasan wisata alam dan juga kebun teh karena lokasi PLTP di Jawa Barat berbatasan langsung dengan wisata alam dan juga kebun teh. Lalu dampak pada kualitas udara pegunungan, vegetasi kebun, dan juga sumber air. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat memperburuk dampak yang sudah saya sebutkan, yaitu perubahan iklim ekstrim, topografi lembah, data meteorologi eksternal, dan belum ada pemantauan real time dan keterbatasan pada alat pemantau, di mana kelima faktor ini dapat meningkatkan resiko terjadinya paparan polutan terhadap masyarakat dan ekosistem di sekitar lokasi operasi. Setelah menjelaskan berbagai bentuk dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat setempat, di sini saya akan menjelaskan dan menyertakan bukti video bahwasannya masyarakat setempat betul-betul mengalami penurunan kualitas hidup akibat adanya kegiatan operasional di kawasan PLTP. Mau lari, mau bagaimana? Terpaksa kami menyerah sejak mati-mati kita. Takut kami nanti runtuh ke bawah ini nih, itu goyang. Mata airnya tercemar kayak paluan ini, rasanya berubah. Lebih asin dibandai. Lebih asin nih. Ini adalah air yang sehari-hari mereka minum. Menyebabkan satu orang meninggal dan belasan lainnya terpapar gas beracun. Menghasilkan 1 megawatt listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal membutuhkan 1.500 liter air per menit.
Jumlah yang luar biasa banyak ini jelas Setelah menonton cuplikan video tersebut, di sini sekarang kita mengetahui bahwasannya pembangunan PLTP memiliki dampak lingkungan yang sangat besar yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Sehingga diharapkan bahwasannya perusahaan terkait dapat bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Sehingga pada jurnal ini penulis menyantumkan bahwasannya perusahaan tersebut telah menerapkan teknologi pengendalian dampak emisi yang bernama GRS, CEMS, dan sistem reinjeksi fluida serta monitoring kualitas udara, di mana sistem penggunaan gas removal system ini dengan menghilangkan gas non-condensable dengan target efisiensi lebih dari 90%, sehingga dapat meminimalkan emisi H2S dan NH3 ke atmosfer. Lalu untuk CMES atau Continuous Emission Monitoring, di mana teknologi ini memiliki pemantauan emisi secara berkala dan real time dengan alarm otomatis jika konsentrasi gas melampaui ambang batas. Lalu yang ketiga adalah sistem reinjeksi fluida, di mana fluida panas yang dihasilkan diinjeksikan kembali ke reservoir dengan tujuan untuk mengurangi lepasan gas berbahaya ke lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu pemantauan kualitas udara, di mana teknologi ini menggunakan alat ukur akurat dengan inspeksi secara berkala di titik-titik strategis sesuai dengan pola angin dan juga topografi pada lokasi. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait strategi mitigasi teknis, di mana strategi ini dirancang untuk meminimalkan emisi gas berbahaya dari operasional PLTPX, di mana langkah-langkah tersebut mencakup pembaruan SOP darurat, sistem round shutdown otomatis, lalu pemeliharaan berkala, implementasi CGRS, dan implementasi CMS, di mana CGRS dan CEMS ini merupakan teknologi yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada pula strategi mitigasi sosial yang dikembangkan oleh perusahaan, di mana mitigasi ini fokus dengan melibatkan masyarakat aktif di sekitar PLTPX dengan tujuan untuk pencegahan dan penanganan dampak lingkungan, di mana strategi ini mencangkup sosialisasi AMDAL, posko siaga dan evakuasi, pelatihan mitigasi dan gas, program CSR lingkungan, dan juga diharapkan untuk partisipasi aktif dari masyarakat, di mana tujuan dari mitigasi sosial ini untuk membangun ketahanan sosial yang berkelanjutan apabila proses operasional dari PLTPX ini sudah tidak berjalan lagi. Selanjutnya adalah strategi mitigasi pemantauan dan dokumentasi, di mana strategi ini digunakan untuk memastikan transparansi dan efektivitas mitigasi dampak lingkungan PLTPX di dataran tinggi Jawa Barat. Mitigasi ini dilakukan dengan pemantauan selama 24 jam, dengan menyesuaikan titik monitoring, lalu dilanjutkan dengan dokumentasi digital dan dashboard transparansi. Lalu setelah 4 tahapan tersebut dilakukan, akan dilakukan pelaporan secara terintegrasi kepada masyarakat. Setelah mengulik lebih jauh terkait 2 jurnal yang saya pilih, di sini ada juga perbandingan dampak emisi PLTP dan energi fosil yang dibandingkan oleh peneliti, di mana untuk PLTP yang memanfaatkan energi geotermal memiliki GRK lebih rendah, di mana GRK ini terdiri dari CO2, CH4, sehingga kandungan CO2 dan CH4 itu lebih minimal dibanding energi fosil. Namun, emisi H2S pada PLTP jauh lebih tinggi dibanding energi fosil. Lalu selanjutnya dampak kebauan dan resiko kesehatan yang beragam yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional PLTP, dan juga jejak karbon jangka panjang yang lebih kecil. Untuk energi fosil sendiri tidak memiliki H2S, namun emisi CO2 dan juga CH4 sangat tinggi dibandingkan PLTP, dan dampak utamanya terlihat dari polusi udara yang partikulat, dan juga berkontribusi sangat besar terhadap perubahan iklim. Yang terakhir, di sini saya memberikan kesimpulan dan rekomendasi
kepada dua jurnal yang telah saya telaah, di mana dampak lingkungan PLTPX yang signifikan, terutama pada kualitas udara, kesehatan, dan juga air di sekitar lokasi yang sangat berdampak pada masyarakat. Di mana saya berharap dan juga memberikan rekomendasi bahwasannya diharuskan untuk strategi mitigasi yang telah direncanakan oleh pihak perusahaan harus secara berkala dan harus dipantau lebih lanjut terkait proses penjalanannya, sehingga masyarakat tidak memiliki dampak negatif yang berkelanjutan. Dan juga untuk mitigasi sosialnya juga sama, di mana diharapkan pihak perusahaan selalu memberikan CSR dan juga sosialisasi secara berkala kepada masyarakat. Lalu untuk kolaborasi terhadap seluruh stakeholder serta evaluasi berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dampak lingkungan secara bertanggung jawab, yang mana tanggung jawab terbesar tentunya ada di pihak perusahaan sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.